Halo, perkenalkan nama saya Jose Fernando. Saya mahasiswa Sistem Informasi Bilingual 6B Angkatan 2018 yang mengambil mata kuliah ERP. Dan saya akan mempresentasikan hasil kerja mengenai latihan UTS saya. Baiklah, saya akan menjelaskan latihan UTS yang telah saya buat. Jadi, diketahui bahan jadi D dibutuhkan bahan baku C, bahan yang didapat dari bahan baku 3A, dan kemudian bahan baku 2B. Kemudian pertanyaannya, jika diketahui untuk memproduksi bahan D diperlukan bahan baku A, B, C, di mana kondisi keperluan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan soal kondisi bahan baku dari A, kemudian kondisi bahan baku B, kemudian ada kondisi bahan baku C, kemudian kondisi bahan baku D. Masing-masing menggunakan teknik looting yang berbeda-beda. Di sini bahan baku A menggunakan metode EOQ, bahan baku B menggunakan Fixed Order Quantity FOQ, kemudian bahan baku C menggunakan Load for Load, kemudian kondisi bahan baku D menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR. Nah, pertanyaan untuk masing-masing bahan baku A, B, C untuk menentukan nilai looting, netting, offsetting, dan explosion. Kemudian pertanyaan kedua itu menjelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1 di atas. Sebelum kita mencari produk A, B, C, kita harus tahu dulu dari produk D terlebih dahulu. Jadi diketahui kebutuhan kotornya 10 pada periode 1, 2 pada 8 pada periode 2, 20 pada periode 3, dan seterusnya. Kemudian ada jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga. Dan persediaan di tangan adalah 28. Kemudian dari persediaan di tangan ini dikurangi dengan kebutuhan kotor. Kemudian jadi sisanya persediaan di tangannya 18. Kemudian 18 dikurang 8, persediaannya 10. Kemudian ada penerimaan persediaan, jadi 20 tambah 10 kurang 20 sehingga persediaan di tangan 10. Kemudian pada periode 4 kebutuhannya 15, karena tidak mencukupi maka kebutuhan bersihnya 5 yang kurang. Kemudian 28, 15, 20, dan 23. Dari hasil ini kita bisa mencari bahan baku yang kondisi bahan baku pada produk C dengan menggunakan load for load dengan lead time 1 bulan. Nah, yang kebutuhan bersih ini nilainya dipindahkan ke produk C, di mana kebutuhan kotornya 5, 28, 15, 20, 23 seperti kebutuhan bersih pada produk D. Kemudian ada jadwal penerimaan persediaan 8, 10, dan 20. Kemudian persediaan di tangan itu 0. Nah, maka karena ada jadwal penerimaan, jadi 8 ditambah 0 dan hasilnya 8. Kemudian ada penerimaan kembali 10, jadi 8 tambah 10. Kemudian ada kebutuhan kotornya dikurang 5 jadi 13. Kemudian karena 13 kurang 8 itu bahannya telah kurang, maka masuk ke kebutuhan bersih karena kekurangan dari persediaan di tangannya. Kemudian ada jadwal penerimaan persediaan lagi, jadi 20 kurang 15 dan hasilnya 5. Karena 5 tidak mencukupi, maka 5 kurang 20 15 dan masuk ke kebutuhan bersih. Kemudian 23 masuk ke kebutuhan bersih. Karena ini menggunakan teknik load for load sehingga akan disamakan dengan kebutuhan bersihnya. Jadi 15, 15, 23. Kemudian dengan lead time 1 bulan, offsettingnya akan ke bulan
1 bulan sebelumnya. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian penentuan produk 3A dengan metode EOKI dengan biaya pemesanan 2.000 dan biaya penyimpanan 2.500 unit per periode dan dengan lead time 1 bulan. Nah, dari kebutuhan bersih tadi pada produksi, karena untuk membuat produk C harus membutuhkan bahan baku 3A. Maka kebutuhan bersih tadi dikali dengan 3. Jadi hasilnya 45, 45 dan 69. Kemudian terdapat jadwal penerimaan persediaan pada periode 3 sebanyak 15 dan periode 6 sebanyak 20. Kemudian terdapat persediaan di tangan sebanyak 22. Jadi karena tidak ada kebutuhan kotak, maka hasilnya tetap sama. Kemudian pada periode 3 ditambah 15 sehingga hasilnya 37. Kemudian ada kebutuhan kotak sebanyak 45 karena tidak cukup masuk ke kebutuhan bersih 8 sebanyak 8. Kemudian kebutuhan kotak itu ada 45 lagi dan terdapat jadwal penerimaan persediaan 20 karena tidak mencukupi sehingga masuk ke kebutuhan bersih. Karena tidak ada stok lagi masuk ke kebutuhan bersih banyak 69. Jadi karena menggunakan metode EOKI, jadi kita harus mencari dulu. Jadi rumusnya itu 2 dikali jumlah permintaan itu jumlah permintaan ini, kemudian dikali 2.000 dari biaya pemesanannya dibagi biaya penyimpanannya, sehingga jadi 2 dikali 102 kali 2.000 bagi 2.500 sehingga hasilnya 12,77 karena hasilnya koma dibulatkan ke atas jadi 13 lot. Maka ukuran lotnya akan dipesan per periodenya. Jadi 13 karena kebutuhan bersihnya 8 sehingga sisa persediaannya 5. Kemudian kebutuhan bersihnya 25 jadi dipesan 2 kali sehingga sisa persediaannya masih 6. Kemudian ada ukuran lotnya yang 69 karena tidak mencukupi maka dipesan sebanyak 5 kali sehingga hasilnya sisanya ada 2. Offsettingnya itu sendiri sesuai dengan jumlah ukuran lot yang telah dipesan. Kemudian masuk pada produk bahan baku 2B dengan metode FOKI dengan intuisi lot 20. Nah, karena 2B itu dasar dari produk D, maka hasilnya dikali 2 dengan hasil yang telah didapatkan pada produk bahan jadi D. Sehingga kebutuhan kotaknya 10, 56, 30, 40, dan 46. Kemudian ada jadwal penerimaan persediaan pada periode 2 banyak 10, pada periode 4 10, periode 6 20. Kemudian terdapat persediaan di tangan 18. Kemudian 18 itu ditambah dengan jadwal penerimaan itu 10 sehingga hasilnya 28. Karena tidak ada kebutuhan kotak maka tetap 28. Kemudian ada persediaan lagi. Kebutuhan kotaknya juga 10 sehingga jadi tetap 28 karena 56 itu telah melebihi dari 28 sehingga 28 itu masuk ke kebutuhan bersihnya. Kemudian 30 dikurang 20 sehingga hasilnya 10 karena kurang masuk ke kebutuhan bersih. Kemudian ada 40 dan 46. Karena intuisi lotnya 20 maka terjadi pemesanan sebanyak 2 kali pada 28 karena tidak mencukupi. Kemudian persediaan sisanya 12.
kemudian ada kebutuhan sebanyak 10 karena masih ada sisa 12, masih tercukupi sehingga sisanya 2 karena kemudian ada 40, maka 40 dikurang 40 hasilnya tetap 2. Kemudian ada kebutuhan bersihnya 46 karena tidak mencukupi dipesan sebanyak 3 kali sehingga persediaan sisanya 16. Maka offsettingnya 28, 10, 40, 46. Kesimpulan dari kasus yang telah saya dapat itu adalah untuk dalam pembuatan bahan jadi D dibutuhkan beberapa bahan baku. Pertama dibutuhkan bahan C untuk membuat bahan jadi D. Kemudian dibutuhkan bahan 2 kali dari bahan B. Bahan C juga didapat dari bahan mentah A. Sehingga untuk membuat bahan jadi D dibutuhkan bahan C yang didapat dari bahan mentah 3 kali A dan bahan mentah 2 kali B. Yang ketika digabungkan akan menghasilkan bahan itu sendiri. Maksudnya bahan D itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.